Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan masih tetap semangat untuk ada di ruangan ini. Saya akan membacakan dan memperkenalkan tamu inspirasional kita pada sore hari ini. Bapak dan Ibu, dalam kehidupan ini setiap perjalanan kita pastinya memiliki cerita. Dan Bapak Ibu juga pasti pernah mengalami perjalanan istimewa yang sangat menyentuh hati. Membangkitkan semangat dan menginspirasi untuk terus melangkah meskipun tantangan menghadang. Sore ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang sosok yang perjalanannya benar-benar mencerminkan hal itu. Dari yang dikenal di panggung komika atau stand up comedian, dia kemudian melangkah ke dunia animasi, menempuh pendidikan hingga ke mancanegara di Rochester Institute of Technology di Amerika, meraih penghargaan bergengsi Piala Citra melalui karya film pendeknya, hingga akhirnya mencetak sejarah lewat film animasi panjang berjudul Jumbo yang menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa. Sebuah perjalanan tanpa batas yang penuh liku, namun membuktikan bahwa konsistensi, kreativitas, dan keberanian untuk bermimpi besar dapat membawa kita ke titik pencapaian yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut dengan hangat dan penuh tepuk tangan bintang tamu spesial kita sore ini, Mas Rian Andriandi. Silakan Mas Rian. Jumbo, lawan kamu tuh gampang. Gak mungkin menang lawan kita. Aduh. Gendut. Kamu tuh lelet tuh. Dongeng mulu. Bosan ah. Tunggu. Buku ini akan selalu nemenin Don sampai kapanpun. Teman-teman, aku bisa pentasin dongeng ini pakai lagu ibuku. Kamu siapa? Bisa menjelaskan dengan kata-kata. Momen. Bersama Dewa Dewi, petiklah semua bintang dan bawalah pulang. Petiklah bintang dan bawalah pulang. Berikan kepada guru tersayang. Berikan pada guru tersayang, berikan kepada guru tersayang. Sambil nunggu, saya pengen tahu Bapak Ibu yang sudah nonton Jumbo, tunjuk tangan boleh? Enggak terlalu banyak. Yang tahu lagunya, belum nonton tapi tahu lagunya gitu ya. Enggak tahu ya. Saya panggil sekali lagi, kita nyanyi sedikit mungkin. Sebentar ya, saya nggak hafal teksnya. Susah nyarinya, saya kayaknya. Kita nyanyi bareng ya, Bapak Ibu sekalian sambil Mas Rian akan maju ke depan. Sedikit demi sedikit engkau akan
Dan pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Mas Rian udah, yuk. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore Bapak Ibu semua. Tepuk tangan lagi untuk kita semua sekali lagi. Untung saya datang ya, kalau enggak nanti Mas Indra nyanyi selesai kita bubar semuanya. Baik, terima kasih Mas Rian untuk kedatangannya. Terima untuk kasih sudah mengundang hadir di sini saya. bareng-bareng kita. Iya, Ini banyak sekali teman-teman yang pengen ketemu Mas Rian karena challenging, ini sesi terakhir tapi ternyata masih banyak. Tepuk tangan untuk kita semua, kita masih ada di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol, waktunya cair aja, kita akan lihat nanti seberapa banyak yang kita ingin tahu dari Mas Rian. Saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan, tapi feel free Bapak Ibu sekalian kalau punya pertanyaan nanti saya akan coba buka sesi tanya jawab kalau memungkinkan di akhir sesi. Yang pertama ya Mas ya, ya. Jumbo ini kan fenomenal ya. Alhamdulillah. Penontonnya itu Bapak Ibu 10 juta lebih, itu film terlaris di Indonesia. Ya. Lebih laris dari KKN Desa Penari ya, yang sebelumnya kan memang peringkat satunya itu gitu. Nah, boleh nggak Mas Rian cerita tentang bagaimana sih awal perjalanan lahirnya ide Jumbo, dari mana inspirasi awal muncul dan kapan merasa bahwa cerita ini atau film ini harus dibuat? Silakan Mas. Cerita awalnya itu tahun 1976 ayah ibu saya ketemu di universitas, kejauhan ya Pak? Kejauhan ya? Oh ya, oh awal cerita filmnya. Awal cerita Oh, filmnya, ya. betul. Kirain dari zaman ayah ibu Ini saya kalau mau kenalan. berdiri boleh lah Mas. Oh, enggak enakan di sini udah nyaman. Jadi tadi kan sempat di video sempat diceritakan memang aku tahun 2015 itu mendaftar beasiswa lewat Fulbright untuk belajar film dan animasi di jenjang magister, di jenjang S2 gitu. Karena memang kebetulan bercerita dan film animasi itu sudah jadi kegemaran saya, bahkan dari saya usia 4 Bapak Ibu sekalian itu. Jadi memang saya sudah sangat suka sekali gitu. Memang orang-orang itu kebanyakan lebih kenal saya awalnya dari panggung stand up comedy gitu. Sehingga banyak suka yang bertanya gitu, kenapa Rian tiba-tiba kok belok ke dunia film dan animasi gitu. Padahal sebenarnya tidak gitu, sebenarnya justru saya sempat belok melawak gitu. Jadi memang dari awal cita-citanya, angannya tuh pengen belajar untuk bercerita lewat film animasi. Lompat ke 2015, saya dapat beasiswa, kemudian belajar di sana di Rochester tadi ya, Rochester Institute of Technology di New York. Kemudian barulah di akhir 2019 itu singkat cerita saya ke Indonesia, kemudian bertemulah dengan Angga Sasongko. Angga Sasongko itu produser, sutradara, filmmaker di Indonesia yang punya grup studio namanya Visinema. Nah tadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat videonya kan ada tulisannya Visinema Studios mempersembahkan. Jadi Visinema Studios itu memang sebuah divisi di perusahaan kami yang fokus membuat konten yang baik untuk anak dan keluarga di Indonesia gitu. Kenapa gitu? Karena memang pada hasil riset datanya itu konten yang dianggap baik untuk anak dan keluarga di Indonesia itu sedikit sekali di Indonesia, di bawah 1% gitu. Dan bukan hanya bicara data gitu, kami melihat langsung gitu ya, kami melihat langsung pemandangannya gitu ya, kejadiannya ketika kami pernah ke bioskop di Jakarta gitu, di bioskop, kemudian di antrian tiket bioskop itu ada satu keluarga. Ayah ibunya beli tiket bioskop, kemudian anaknya itu disuruh jalan-jalan ke mall. Terus dari situ kami sadar gitu ya, iya juga ya gitu. Sedikit sekali film Indonesia yang ratingnya semua umur. Memang film Indonesia ini lagi berkembang pesat dan kami sangat bersyukur juga bahwa industrinya tuh semakin sehat gitu. Kepercayaan penonton pada film Indonesia dibanding 15 tahun lalu itu sudah sangat meningkat. Sekarang orang mau pergi ke bioskop untuk menonton film Indonesia gitu. Karena juga mungkin mereka menyadari bahwa semakin beragam cerita, semakin beragam genre, pesan, dan masyarakatnya juga semakin teredukasi. Mereka semakin bisa membedakan mana film yang dibuat
mohon maaf ya asal-asalan gitu ya demi cuan doang gitu, sama mana yang memang dikerjakan serius, memikirkan cerita, production value kita sebutnya gitu. Jadi memang industrinya sedang sehat, tapi di antara banyak sekali perkembangan film Indonesia, kenapa film rating semua umur sedikit sekali gitu. Ada apa enggak? Ada. Terakhir mungkin Bapak Ibu tahu Petualangan Sherina 2, kemudian pernah ada lagi Koki-Koki Cilik, Petualangan Menangkap Petir. Ada film-film yang bisa dinikmati semua umur, tapi jaraknya tuh sangat jauh gitu gapnya. Mungkin di era saya ada Laskar Pelangi, kemudian lama lagi ada Petualangan Sherina pertama gitu. Terus kami berpikir bahwa kalau anak-anak yang belum bisa nonton film 13 rating ya 13 plus atau dewasa gitu. Kemungkinannya jadi ya tadi orang dewasanya bisa nonton, menikmati hiburan, anak-anaknya kalau nggak disuruh pergi, dititipin di rumah, atau ya worst case scenario-nya adalah mereka terpaksa diajak nonton sesuatu yang belum sesuai umurnya. Nah, sementara kami berpikir gitu, apa yang akan terjadi 20 tahun lagi, siapa yang akan mengisi bioskop Indonesia 20 tahun lagi kalau anak-anak yang zaman sekarang tidak terbiasa terinspirasi bahwa film Indonesia bisa bagus, bisa bercerita dengan baik, membawa identitas dengan baik gitu ya. Karena mereka harus dibiasakan melihat bahwa oh film Indonesia tuh ada potensinya gitu. Bahkan kami tuh suka bergurau, suka bercanda gitu ya. Misalnya seandainya hari ini semua sutradara atau semua produser yang kami anggap mumpuni gitu, bercandanya ya, tiba-tiba meninggal semua gitu. Terus siapa yang bikin film Indonesia gitu, siapa yang akan ngisi? Karena saya aja umur 4 tahun nonton film animasi di bioskop waktu itu Lion King yang pertama. Saya umur 4 aja nonton itu ada keinginan untuk pengen bikin film kartun gitu. Nah harapannya kan juga seperti itu. Nah barulah dari situ kita berpikir bahwa sayang juga ya gitu. Membuat film tapi tidak ada yang rating semua umur. Sementara kita tahu kita tidak kekurangan sumber daya manusia yang menguasai ilmu dan skill animasi. Prodi animasi banyak banget di Universitas Indonesia. Bahkan dari jenjang SMK, di Malang, di Kudus, itu yang skillnya luar biasa itu banyak banget. Kemudian kemana aja ini lulusannya gitu. Sementara industrinya kok tidak bergerak gitu. Ternyata memang banyak sekali Bapak Ibu studio-studio animasi independen itu banyak di Jawa tersebar, di Surabaya ada, di banyak deh. Tapi to keep the boat floating untuk operasionalnya tetap jalan, akhirnya mereka mencari service work. Mereka mencari klientel dari film animasi luar negeri atau serial animasi luar negeri yang ngerjain orang kita gitu. Kenapa industrinya tidak berjalan gitu. Nah akhirnya dari realita itu kita mencoba, sebenarnya bukan kita sih, Angga Sansongkonya dulu gitu ya. Manggil saya ngajak kolaborasi, yuk kita coba bikin film animasi, kan lu punya ilmunya katanya. Yuk kita coba bikin sesuatu yang proper gitu, yang kita manfaatkan opportunity ini gitu. Ya udah akhirnya dari situlah dimulai. Terus aku bilang bahwa Mas, tapi film animasi buatan Indonesia di Indonesia itu belum ada sukses story-nya loh gitu. Terus ya mereka punya leap of faith mungkin ya, bilang ya udah kalau gitu ayo kita jadi sukses story pertamanya. Awalnya seperti itu. Oke, terus kalau saya baca itu kan mulai produksi 2020. Ya, Ya kan, terus sebenarnya 2019 akhir. bahkan 2019. Dan Makanya kita tadi ada video saya lagi ngearahin anaknya rekaman suara, saya pakai masker karena itu memang di fase pandemi. Ya. lagi COVID, oke. Nah, dari 2019 akhir kita baru nonton filmnya di 2025. Iya. Ya kan? Ya. Buat konsumen kayak saya itu kayak kenapa mesti lama banget gitu? Atau memang harus lama atau gimana Mas? Boleh cerita nggak? Boleh. Aku senang banget ada pertanyaan ini karena ini juga salah satu yang menahan kenapa animasi jarang sekali di Indonesia. Jadi aku mungkin akan bahasannya sedikit teknis ya, tapi aku buat sederhana sekali gitu. Jadi memang pada dasarnya film yang bukan animasi, film orang kita bilangnya biasanya ya, itu kita sebutnya namanya film live action. Jadi dia ya live action gitu kan. Ada film animasi gitu. Nah, film live action yang biasa kita tonton film orang itu kan seperti ada gambar nih di sini nih, ada kameramen tuh di sana kan. Dia kan secara teknis merekam ya Bapak Ibu ya, merekam kejadian yang ada di depan kamera gitu. Ada kameramen, ada aktor, ada lokasi gitu, terus sutradara bilang, ayo adegan nangis, action, direkam lah. Sehingga 1 detik kejadian di luar kamera terekam sebagai 1 detik tontonan di kamera. Nah, sementara kalau Bapak Ibu
di handphone punya kamera kan, bisa ngerekam video. Itu di situ ada pilihannya kan, bisa milih 24 fps atau 30 fps. FPS itu singkatannya adalah frame per second, frame per detik. Apa itu? Jadi sebenarnya sebuah video itu adalah 24 gambar yang sebenarnya diam tapi diputar dengan cepat sehingga mata kita melihat dia seperti bergerak. Diterjemahkanlah oleh otak kita itu sebuah video. Nah, dalam 24 fps film orang, kameramennya tuh ngerekam aja. Otomatis 1 detik kejadian di luar itu terekam sebagai 1 detik. Animasi tidak bisa merekam. Animasi itu harus dibuat. Sementara outputnya tetap 1 detik video. Artinya untuk 1 detik tontonan animasi, kami harus membuat 24 gambar. Untuk menghasilkan 1 detik. Film Jumbo itu durasinya 114 menit. Ya jadi auditor kan, nah hitung aja. Itulah kenapa memakan bisa sampai 5 tahun. Karena juga ada proses yang ditambahin. Kami rekam dulu suara aktornya yang aktingnya menurut sutradara itu cocok, diambil lalu ditempel, bukan ditempel ya, dibuat animasinya supaya ya Donnya ngomong, karakternya ngomong sesuai dari klip. Kalau film orang kan langsung. Nah, jadi juga memang itu yang membuat banyak sekali pemodal, banyak sekali PH, banyak sekali produser ragu mau investasi di film animasi. Karena kalau bikin film orang, ibaratnya Januari punya ide cerita, bikin skrip Februari, Maret siapa pemainnya, casting, April syuting, ya Mei promosi, Juni tayang di bioskop, Juli panen tiket bioskop. Return of investmentnya cepat sekali, 7 bulan misalnya. Artinya sebuah PH dalam 1 tahun bisa bikin 2-3 film, yang ambisius ada yang sampai 8 film 1 tahun. Yang main Reza Rahadian lagi, ya kan. Atau muter lah siapa, Lukman Sardi, Kiki Naren, pasti Vino Bastian, selalu gitu kan, muter gitu. Sementara gimana caranya kita bisa maju animasinya ketika kita datang gitu. Pak, saya mau pengen bikin film animasi layar lebar gitu. Oh butuh berapa? Sekian budgetnya. Oh ya berapa lama bikinnya? 4 tahun Pak. Lah nggak masuk hitungan. Akhirnya banyak yang mundur gitu. Nah karena tanya kenapa ya ketika dijelaskan proses tadi, banyak sekali yang memang belum teredukasi perbedaan mendasar dari film biasa dan film animasi gitu. Jadi 5 tahun itu sebenarnya bahkan ya, itu sudah dipercepat banget gitu. Kalau Bapak Ibu Wikipedia atau Google lah gitu, lihat film Frozen, Moana, Coco, itu bisa sampai 6-8 tahun ngerjainnya. Moana pertama itu keluar 2016, Moana kedua 2024. Jadi emang ya seperti itu prosesnya, gak lama. Oke, jadi memang film animasi itu lama gitu intinya ya. Jadi dari awal memang sudah tahu bahwa akan lama gitu ya. Oke. Tapi dalam proses itu Mas, saya nggak tahu ya apakah memang ada dinamikanya juga misalnya kayak, atau memang itu sebenarnya lancar-lancar aja selama proses pembuatannya? Tentu tidak. Dinamika pasti ada ya, maksudnya apalagi kita sempat melewati pandemi COVID dan segala macam gitu ya. Jadi tentu ya ada ya, cuman karena memang ketika mau memulai ini kita punya end goal yang jelas gitu. Kita merasa bahwa ini layak diperjuangkan gitu. Dan ketika kami ngumpulin talenta-talenta terbaik di Indonesia gitu ya, Jumbo itu dikerjakan 420 kreator asli Indonesia semuanya, dari animator, terus yang buat musiknya, yang mewarnai, semuanya tuh Indonesia. Dan mereka memang tahu selama ini mereka justru sekolah SMK animasi, kuliah animasi, karena pengen bikin sesuatu yang mereka tahu, cuman industrinya nggak siap menerimanya. Akhirnya mereka yang ngerjain punya Singapura, ngerjain punya India dan seterusnya. Nah, akhirnya ketika datang, bahkan mereka yang nggak percaya, pas kita gabung ya ke film Jumbo gitu, oh mau ngerjain Mas, kapan? Akhir tahun? Enggak akhir tahun gitu. Hah, kapan tayangnya? Ya mungkin 2024, 2025. Oh proper Mas gitu. Mereka justru kayak seneng gitu. Sehingga dengan semangat itu juga akhirnya semua proses kami lewati dengan punya semangat gitu. Walaupun memang kami tahu bahwa ini ibarat kue lapis gitu ya, kita belum bisa lihat hasil akhirnya gitu. Karena memang kita tahu semua fasenya. Tapi karena kami juga melihat dari setiap fase itu ada semangat baru. Misalnya gini ya, dari aku nulis skrip, belum casting,
Tiba-tiba aku casting terus ketemulah si Prince Potirai itu yang ngisi suara karakter Don. Ada dapat magic baru gitu kayak suaranya seperti ini berarti Don tuh lebih kebayang lagi. Kemudian nanti dari tim yang ngedevelop visualnya kan aku nulis ya rumah oma, lapangan kasti gitu ya. Terus mereka kan yang bekerja untuk eksplorasi dan menawarkan aku possibility gitu kan. Pas datang Mas rumahnya oma seperti ini gitu. Ya semakin liar lagi imajinasinya gitu kayak semakin lama semakin hidup. Jadi kayak kami bangun pelan-pelan itu yang kami tahu bahwa ini kalau terus dikerjain dengan telaten, dengan sabar ini insya Allah hasilnya akan sesuai apa yang kita pengen dari awal. Oke. Nyangka nggak kalau sampai 10 juta? Oh tidak, sama sekali enggak. Nyangkanya berapa? Jujur ya, Ya, 1 juta. 1 juta. Karena gini, ini ngobrol sedikit ya. Karena memang yang tadi aku bilang, sukses story film animasi di Indonesia, yang buatan Indonesia itu sebelum Jumbo itu yang paling sukses film judulnya Shizuki Panitia Hari Akhir. Tayang di bioskop, penontonnya hanya 600.000 penonton. Mungkin kalau ngedengar 600.000 kan banyak ya, tapi sebenarnya untuk industri film tuh sedikit, 600.000 tuh sedikit gitu. Nah, dan ini tuh menjadi challenge kami pada saat itu gitu, bahwa kita mau bikin sesuatu yang yang sesuai dengan cara industri global biasa mengerjakan, tapi akan ada nggak ya jumlah penontonnya gitu, maksudnya akan ya balik modal atau tidak, profit atau tidak tuh kepikiran gitu. Tapi memang pada saat itu juga ada satu asumsi ya, satu dogma gitu di masyarakat yang terbukti nyata banget di penjualan tiket sale. Dogmanya adalah setiap mendengar film animasi di pikirannya tuh, ini buat film anak-anak. Film animasi itu buat film anak-anak. Dan itu tergambarkan di penjualan sales tiketnya gitu. Memang setiap kali ada film animasi, mau itu luar negeri atau Indonesia, weekdays tuh sepi Bapak Ibu. Weekdays tuh sepi, baru melonjak di weekend. Jadi kayak nggak ada gitu orang yang pulang kantor tuh nonton film animasi gitu, nggak ada. Mikirnya tuh kayaknya weekend aja, ini kan film buat anak saya ajak anak saya weekend aja pas dia libur, baru tiket salesnya spiking gitu. Nah berarti kan ada satu barrier. Nah jadi memang sebenarnya boro-boro 10 juta ya gitu. Waktu itu kita aimingnya tuh untuk at least 1 juta deh gitu box office. Jadi targetnya tuh sebenarnya pada saat itu. Jadi sebenarnya untuk mencapai 10 juta ini benar-benar keajaiban sih gitu. Maksudnya aku sampai sekarang juga nggak tahu ya, kecuali ya kuasa Tuhan aja gitu. Karena kalau dicari empirisnya tuh kayak apa yang bisa bikin ini 10 juta tuh juga nggak kebayang gitu. Oke, aku mau tanya tentang sutradara. Jadi kalau kita nonton Jumbo Bapak Ibu sekalian, itu di depan ada film karya banyak orang, betul nggak? Iya betul. Nah terus tapi sutradaranya Mas Rian. Sutradara film animasi itu realnya ngapain ya? Role-nya? Realnya oke. kalau sutradara biasa kan kita suka lihat ada bapak-bapak pakai topi gitu, terus pakai duduk di kursi terus teriak-teriak cut gitu kan. Nah kalau ini gimana? Sebenarnya secara mendasar pekerjaannya sama. Mengarahkan semua tim, baik itu aktor, baik itu teknisi, baik itu semua elemen komposisi personel untuk mencapai visi yang sama gitu, bercerita. Film itu kan kalau di unit terkecilnya itu namanya shot. Jadi kan film itu adalah kumpulan dari berbagai adegan. Adegan itu adalah kumpulan dari berbagai shot. Nah, shot itu yang biasa tadi Mas Indra suka lihat sutradara itu dia lagi ngambil shot sebenarnya. Ayo kita take ya, istilahnya kita take, kita bikin shot gitu. Ready, action. Kalau salah, cut, ulang. Atau dia bilang cut tapi dia suka, berarti shotnya dapet gitu. Terus dia akan move on ke shot berikutnya terus gitu sampai ceritanya sesuai dengan apa yang mau dia angkat dari naskah atau skenario. Animasi sama, cuman ya tadi bedanya nggak ada objeknya gitu di dunia nyata. Jadi semuanya memang di dalam software. Karena kebetulan aku kan Jumbo ini animasi komputer ya, animasi 3 dimensi. Kalau animasi yang 2 dimensi juga ada seperti anime Jepang atau Tom and Jerry itu digambar tangan. Sama bikin shot juga tapi tekniknya beda-beda gitu. Tapi pekerjaannya sebenarnya sama. Jadi kalau spesifiknya di Jumbo aku dari skrip ya aku analisa gitu. Skrip ini menjelaskan adegan apa, ada siapa aja. Kemudian dari situ dibuat adegannya itu dengan pertama merekam suara aktor dulu. Tadi yang videonya aku mendirect Angga Yunanda ya. Gantengnya sama ya.
Enggak, jadi mendirect Angga Yunanda aku bilang gitu, adegannya seperti ini, karaktermu adalah seperti ini. Terus coba berikan aku performance dari dialog gitu. Nah, performance dialog kalau di animasi itu aku bisa mengambil beberapa opsi. Jadi misalnya aku ngomong jangan ke sana gitu ya, action gitu. Dia akan ngomong tuh jangan ke sana. Oh, minta opsi 2 dong, nadanya beda dikit, emosinya beda dikit. Sampai misalnya aku dapat 5 atau 8 terus aku masukin ke dalam apa ya, bank gitulah, sebuah bank. Nanti sama editor film itu kan yang akan merajut. Nanti dia akan milihin gitu, take-nya Angga yang mana yang paling bagus, take-nya BCL, Ariel gitu. Untuk awalnya tuh jadi kayak denger ini mungkin ya Bapak Ibu tahu sandiwara radio gitu. Jadi kita ngedenger tuh apa tektokan dialognya, emosinya tapi nggak ada gambarnya. Baru dari klip suara itu ya aku kasih ke animator untuk dia buat secara penggambaran adegan. Nah, itu menyutradarai lagi tuh aku bilang ke animatornya di scene ini ada si ini, posisi kameranya di sini, actionnya nanti akan begini, dia lari keluar ruangan, dikejar, dah cut. Jadi itulah pekerjaan saya 5 tahun gitu. Jadi kurang lebih sama tapi ya teknisnya aja yang berbeda. Oke. Mau jadi sutradara animasi? Enggak. Jangan ya, di sini saja. Baik. Nanti pekerjaan saya berkurang. Enggak. Iya. Saya ingin berhenti dulu soal Jumbo. Saya ingin tanya tadi Mas Rian udah sampaikan ternyata kan dulu sempat jadi komika. Sampai sekarang masih jadi komika. Iya. Jadi kalau tadi dibilang belok dari komika ke animasi enggak, karena kuliah S1-nya juga sebenarnya bernuansa animasi ya Mas ya. Ya, desain grafis. Desain grafis. Nah, kalau di profesi internal auditor Mas ya, itu kita punya standar yang tujuan domain pertama itu namanya purpose, tujuan. Mhm. Nah, kalau dari perjalanan Mas Rian dari desain grafis terus sempat jadi komikanya nggak kaleng-kaleng ya. Juara 1 stand up komedi Indonesia pertama, teman-teman. Jadi terus habis itu jadi sutradara. Sebenarnya purpose Oke. Mas Rian apa sebenarnya? Jadi purpose-ku itu adalah bercerita. Kenapa aku suka bercerita? Karena kita nih makhluk sosial ya. Kita manusia nih makhluk sosial dan kita dalam keseharian kita melewati apapun itu kita sebenarnya secara psikologis selalu mencari cerminan gitu. Kita selalu mencari cerminan untuk satu memvalidasi yang lagi kita lewatin itu ada gak sih orang lain yang ngelewatin ini kayak saya? Ada gak sih yang ngerasain pekerjaan ini rasa itu kayak saya gitu. Cerita tuh menjawab itu. Makanya pasti Bapak Ibu sekalian pernah deh waktu muda patah hati jatuh cinta ya mungkin ya. Terus kok nggak ada yang ngerti ya, tiba-tiba ada satu lagu muncul di radio, ya ini yang aku rasain tuh ini gitu. Dinyanyikan oleh siapa, Vina Panduwinata atau siapa gitu ya. Kok dia paham ya, kok liriknya paham gitu. Karena bentuk cerita tuh adalah itu. Bahkan dari zaman manusia purba, itu selain mereka berburu, selain mereka bertani dan segala macam, aktivitasnya itu adalah ngumpul di goa, nyalain api unggun, dan mereka akan saling bercerita. Jadi memang sebenarnya cerita tuh sesuatu yang sangat mengakar banget di kepribadian manusia gitu. Candi pun juga relief temboknya isinya cerita, ya kan. Nah, purpose-ku tuh adalah aku pengen orang-orang tuh ingat masa kecil kalau aku pribadi ya. Dan aku pengen membuat orang juga tahu bahwa siapapun di ruangan ini misalnya dari 400 orang gitu, kenapa aku stand up comedy gitu. Aku berharap dari 400 orang paling nggak ada satu nih di penonton gitu yang ketawa karena dia mendengar bercandaan aku dan dia tahu rasanya itu. Sebenarnya kan secara filosofi, why do people laugh? Kenapa orang ketawa? Orang ketawa karena dia setuju. Karena dia setuju. Orang tuh ketawa tuh karena aduh iya bener lagi gitu. Iya lagi gitu kan. Nah, itu sebenarnya purpose-ku yang pertama gitu. Nah, kalau ditanya kenapa aku membuat animasi, ini aku curhat ya. Aku tuh pengen orang dewasa itu respect sama anak-anak. Aku pribadi ya. Jujur Bapak Ibu, saya itu suka terganggu, saya itu suka sebel dengar komentar seperti ini. Ada orang dewasa nonton film anak-anak. Habis itu filmnya menurut mereka jelek. Komentarnya gini, ya udahlah ya nggak apa-apa orang buat film anak-anak. Pertama, saya sebel banget denger itu. Kedua, dia nonton film anak-anak. Terus ternyata ceritanya bagus, dia nangis atau dia seneng banget. Terus dia heran, kok bagus ya? Padahal film anak-anak. Lah, kenapa emangnya gitu? Kok heran ada film anak-anak bagus, kenapa heran gitu? Apakah selama ini dianggap bahwa audiens anak-anak itu audiens yang bodoh? Saya sangat tidak setuju gitu.
Bahkan kalau aku pribadi merasa bahwa anak-anak tuh di Indonesia perlu tahu bahwa ada konten yang bisa mereka konsumsi yang baik untuk mereka. Konten yang baik untuk anak-anak yang bikin siapa? Masa anak-anak juga kan bukan. Yang bikin adalah orang dewasa yang peduli bahwa mereka bisa ya bisa macam-macam, mereka bisa jadi belajar sesuatu, mereka bisa spend time sama orang terdekatnya setelah nonton itu, mereka bisa punya conversation, macam-macam lah gitu. Nah, purpose-ku tuh itu gitu. Purpose-ku tuh supaya apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton tuh bukan cuman mindless scrolling aja gitu, atau cuman ya warna-warni, terus warna apa namanya musiknya lucu apa segala macam, tapi ada message-nya atau enggak, terus mereka bisa memahami karakter atau enggak gitu. Jadi purpose-ku tuh itu sebenarnya. Oke, selanjutnya dengan 10 juta penonton, itu nama Mas Rian tuh mau nggak mau, suka nggak suka pasti akan dikenal semakin luas, ya kan? Kita nih jadi kenal salah satunya mungkin gara-gara itu gitu. Dan nggak cuman kita, tapi mungkin juga pemodal misalnya gitu kan. Ya. Pemodal mungkin mulai ngiler gitu. Wah, kayak bisa nih pakai Rian untuk suruh bikin film karena ya lumayan kan 10 juta gitu. Kalau seperti itu, kira-kira pendapat Mas Rian gimana? Apakah tetap akan strict dengan idealismenya atau gimana? Sebenarnya gini, aku tuh juga semakin aku belajar ya, aku kurang setuju ada dikotomi dua, yang satu laku sama idealisme. Kesannya tuh dua hal yang selalu berbeda. Padahal kalau kita sadarin, pengen laku adalah sebuah idealisme, ya enggak? Saya pengen laku, itu idealisme saya misalnya gitu. Jadi yang namanya sebuah industri, ada supply ada demand gitu kan. Saya mau bikin seidealis apa sih kalau misalnya nggak ada nonton, ya juga percuma gitu kan. Dan kita bikin film juga bukan untuk senang-senang sendiri gitu kan. Karena pengen industrinya bergulir gitu. We make art to make money so we can make more art. Jadi kita bikin sesuatu yang menghasilkan uang supaya dari uang itu bisa bikin sesuatu lagi yang lebih bagus dan seterusnya. Nah, yang menarik dari Jumbo adalah kami bahkan melakukan riset sebelum filmnya tuh ada. Karena kami tidak pengen bikin film yang seru sendiri, asik sendiri, gak ada yang nonton gitu. Ibaratnya nembak peluru kosong. Akhirnya tadi tuh, karena kami tahu orang dewasa gak ada yang jarang banget nonton film animasi di Indonesia. Gimana ya strateginya untuk nge-crack ini gitu. Nge-crack bahwa enggak, kalian orang dewasa bisa nonton Jumbo kok. Gak usah bawa anak, gak usah nunggu weekend pun bisa nonton Jumbo. Gimana caranya? Kami adakanlah FGD Bapak Ibu. Kami mengadakan focus group discussion selama 3 hari waktu itu. Dan kami sama sekali nggak bilang kalau kami mau bikin film animasi, apalagi mau bikin film Jumbo tuh nggak bilang. Tapi kami pengen kenalin dulu calon konsumernya tuh siapa gitu. Pengen ngobrol aja. Yang pertama aku akan share hasil FGD-nya ya gitu. Bahwa ini supaya kita juga sama-sama tahu, oh ternyata industri perfilman tuh seperti itu. Jadi kita ngumpulin nih, kayak hampir 200 orang gitu, ada yang online, ada yang offline. Terus kami pengen nanya gitu, seneng gak nonton ke bioskop? Jawab seneng. Terus sekarang ternyata behavior nonton itu juga udah beda. Dulu orang tuh gak bisa nonton kayak sekarang di HP, di streaming, bisa nonton dari sofa rumah. Sehingga dengan mudahnya sekarang tontonan ditonton di mana-mana, mereka perlu dorongan kuat, kenapa film ini layak saya tonton di bioskop gitu. Kenapa saya harus keluar dari rumah jauh-jauh ke bioskop kalau tontonannya bisa saya tonton di kamar gitu. Jadi karena mereka kan membeli tiket bioskop tuh bukan hanya itu yang dikeluarin kan Bapak Ibu ya. Ada yang ngeluarinnya karcis parkir, bensin, cemilan, kalau dia bawa keluarganya ya dia bayar tiketnya berapa gitu kan. Sehingga nih menarik nih, kenapa horor sama drama yang menguras air mata sangat laku sekali di bioskop. Karena pengalamannya itu seperti nonton TV di rumah tetangga, rame-rame, jadi komunal, mereka bisa teriak karena ketakutan, bisa nyubit temennya, aduh tutup mata segala macam, atau ngelihat pasangannya selingkuh bisa mukul temennya karena dia seneng. Jadi perasaannya tuh kayak pengen, bukan nonton sinema lah gitu, tapi pengen rasain wahana gitu. Jadi pengen ngerasain film yang soundnya juga, wah lagunya gitu, jadi ada rasa itu. Nah pas, terus kita tanya di focus group discussion itu, kalau gitu boleh tahu nggak
alasannya apa sih kalau ke bioskop milih film luar negeri? Alasannya apa milih film Indonesia? Jawabannya sangat menarik. Mereka bilang, saya kalau ke bioskop milih film luar negeri, saya mencari yang sehari-hari tidak bisa saya lihat. Eskapisme istilahnya, escapism gitu. Mereka tuh capek sama kehidupan sehari-hari, sama pekerjaan, sama keluarga. Mereka pengen melihat sesuatu yang wah di luar nalar gitu. Di imajinasinya tuh wah gitu. Keluar angkasa, wah kemana, pengen lihat sesuatu yang membuat mereka untuk 2 jam aja gitu, lupa sama masalah hidup. Makanya film Jurassic Park mau dibikin 100 kali, selama ada dinosaurusnya ditonton. Film Fast Furious mau mobilnya sampai bulan, mau berantemnya kayak apa ditonton. Karena mereka pengen mencari sesuatu yang mereka keluar bioskop tuh ngerasa gini Bapak Ibu, ih film bisa gitu ya gitu. Oh oke gitu. Terus kami tanya, terus kalau milih film Indonesia kenapa? Jawabannya menarik, tadi pengen mencari validasi, pengen mencari sesuatu yang dekat. Jadi orang pengen nonton film Indonesia, pengen menemukan dirinya dalam layar. Oh itu aku sama teman SMA aku, oh bosku kayak gitu. Ada yang nonton film Ngeri-Ngeri Sedap gak? Nah ya, itu meledak banget karena ternyata Gen Z Batak pengen ngomong ke bapaknya, Pak tuh Pak, kalau patriarki kayak gitu. Pengen ngomong kayak gitu. Kalau anak gak didengerin sama orang tuanya kayak gitu Pak gitu. Pengen cari validasi gitu. Oh mencari yang dekat ya. Makanya kenapa kalau misalnya ada pembuat film yang agak kreatif gitu ya. Dia bikin dialognya tuh agak beda gitu. Orang Indonesia tuh peka. Dia akan ngerasa gak ada sehari-hari orang ngomong kayak gitu. Siapa yang ngomongnya kayak gitu. Tunggu atau aku tampar kamu. Siapa yang ngomong kayak gitu. Mereka karena gak dekat gitu kan. Atau misalnya kalau dia pengen bikin film action terus misalnya settingnya dibikin jadi masa depan misalnya. Ini Indonesia tahun 3000 gitu. Orang Indonesia tuh peka, ini mah syutingnya di Blok M gitu. Tahu dia. Tahu gitu. Karena dekat gitu. Sementara misalnya nonton Lord of the Ring gitu. Ya dia nggak tahu itu syuting di New Zealand karena nggak punya pembandingnya gitu. Saya jarang ke New Zealand juga. Jadi saya itu mau disulap jadi apa saya nggak bisa bilang itu New Zealand. Oh gitu ya mencari yang dekat. Oke, baru di hari terakhir kita tanya, oke, kalau gitu keresahan kalian apa sih gitu. Karena aku pengen bikin sesuatu yang dalam medium animasi pun terasa dekat. Di FGD itu anak-anak kecil bilang bahwa mereka masih mengalami praktik bullying, masih kena perundungan, verbal, fisikal, bahkan di platform game online. Jadi di forum, di komentar tuh mereka masih kena bully. Dan di situ menarik, orang tuanya kaget. Kok papa nggak tahu kamu dibully? Aku nggak berani cerita. Karena pertama dia takut kalau dia cerita dia dianggap anak yang lemah, sehingga tukang ngadu lah istilahnya. Atau yang dia lebih takutin, dia takut tempat dia bercerita justru membela pembulinya. Sehingga mereka merasa tidak punya ruang aman untuk didengar. Oh menarik ya, dapat insight tuh. Terus aku tanya ke orang dewasanya, kalau kalian apa yang lagi diresahkan apa? Jawabannya rata semua orang dewasa bilang capek jadi orang dewasa katanya. Merindukan masa kecil katanya. Katanya malas bayar pajak. Mereka bilang kayak, enggak. Mereka bilang kayak rindu masa-masa yang lebih sederhana, main di luar sama teman-teman gitu kan. Zaman-zaman itu mereka rindukan. Ya udah, dapatlah insight. Nah, ini yang akhirnya mereka tidak mendikte saya secara kreatif, tapi akhirnya saya tahu gitu. Oke, maupun ini filmnya animasi. Satu lagi aku tanya, adik-adik, kalau aku sebut animasi, yang kalian bayangin tuh apa? Oh, mereka langsung nyebut film-film ya, Frozen, Minion dan semuanya gitu. Ya udah, aku jadi punya data lah ya. Mau nanti box office atau enggak, tapi at least yang kita buat bisa menjawab keinginan konsumen ini yang mereka rasakan di dalam hatinya gitu. Akhirnya dengan sadar film Jumbo itu, makanya kalau teman-teman lihat bentuknya memang kartun dan agak kayak film Pixar ya. Kenapa? Karena aku pengen anak-anak Indonesia pas ngelihat di poster di bioskop tuh mau masuk. Karena ya 11-12 gambarnya sama apa yang biasa aku tonton. Tapi ternyata di dalam bahasanya full Indonesia gitu.
Yang kedua, aku dengan sadar bilang kalau gitu setting film Jumbo ini awal 2000 ya. Gak ada gadget, gak ada internet, Don sama teman-temannya itu main. Terus kalau nonton itu ya aku bilang bahwa ini harus bisa dinikmati semua umur. Sehingga anak-anak akan menikmati visualnya, menikmati lagunya, tapi orang dewasa juga nonton ada rasa nostalgia. Gitu. Jadi dari situ baru kebayang bahwa oke, kalau gitu ini bukan lagi idealisme ya, tapi lebih kepada harus paham gitu yang mau kita buat ini bicara ke siapa. Dan menurutku it's an idealism gitu untuk mengerti banget kita mau bikin untuk siapa. Ya, terima kasih Mas Rian. Itu sebenarnya ada miripnya juga dengan kami di internal audit Mas. Jadi kalau Masa mirip-miripin aja. kurang lebih Mas, bener nanti bisa tanya ke Bu Angela tuh. Jadi Iya. sebelum kita ngaudit, itu kita ada namanya preliminary risk assessment. Jadi kita nggak ngasal ngaudit, kayak Mas Rian tadi nggak asal bikin, nggak asik Ya. sendiri gitu kan. Nggak serving diri sendiri, padahal kan kita pengennya serving greater goods gitu kan ya. Jadi mirip-mirip sebenarnya. Tadi saya mau nanya apa sih, jadi lupa sih di sela-sela kayak gini. Tapi saya akan buka sesi pertanyaan kepada teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tunjuk tangan supaya bisa ngobrol langsung dengan Mas Rian. Apakah ada yang ingin bertanya dari pojok sana? Ada satu, dua di tengah. Satu dulu Satu. mungkin Bapak dari sebelah kanan saya. Boleh? Nama dan asal mungkin ya Pak. Dan pertanyaan ditujukan kepada siapa? Kepada Mas Rian pasti ya? Iya deng. Passwordnya Pak, Hai, iya saya. luwak white coffee aman di lambung. Oh, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Airvian Trisakti dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Hati-hati Mas, hati-hati Mas. Baik, pertanyaan berikutnya mungkin Pak. Nggak, Oh, Pak. belum. Saya bayar pajak, demi Allah saya bayar pajak Pak. Saya bayar pajak. Saya nggak ngurusin pajak, Pak. Mas Rian. Ya, Mas Rian. Tadi sempat dijelaskan oleh Mas Rian bahwa film animasi itu perlu waktu, misalnya seperti Dumbo ya, Mas ya. Dumbo ya, itu perlu waktu sampai 4 tahun. Terus tadi dijelaskan banyak film animasi seperti Moana, Frozen dan lain-lain itu bisa sampai 8 tahun, Mas. Ya. Gitu. Nah, sedangkan harus ada dana untuk membayar misalnya pengisi suara, terus kemudian orang-orang yang menggambar karakter ininya ya, kartunnya ya, terus kemudian dan lain-lain. Saya juga ini Mas, jadi tadi kan sempat disebutin Lion King ya. Saya itu sampai bolak-balik Mas nonton film Lion King itu. Gitu. Jadi walaupun tadi dibilang orang dewasa, tapi saya juga sempat itu. Sama mungkin Mas Rian pernah dengar An American Tail ya, yang tikus ya, itunya tikus ya, pemeran utamanya yang namanya Fievel. Itu diproduksi tahun 1986 Mas. Nah itu saya juga bolak-balik nonton Mas. Ini yang saya ingin tahu gini Mas, bagaimana Mas Rian dapat orang yang benar-benar mau jadi produser atau pemodal, karena itu kan lama banget Mas. Iya. Bisa tadi 4 tahun aja dibilang pendek ya Mas ya. Nah ini kalau misalnya tadi sampai 8 tahun, itu saya ingin tahu Mas, itu dapat orang yang benar-benar mau jadi pemodal itu bagaimana? Itu aja Mas pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Terima ke yang kasih kedua Pak. dulu ya, Mas. Boleh langsung di tampung aja kayak Di air talang. tengah? Ya. Ya, selamat sore. Nama saya Opal, saya dari Allianz Life Indonesia. Oh, Nggak perlu ya, nggak perlu Bu ya. mungkin salah satu nasabah kali Mas Rian. So, mirip-mirip mungkin pertanyaannya. Tadi lebih ke, karena kan tadi Mas Rian juga bilang
kita mau idealis, kita mau melakukan atau membuat film animasi yang benar gitu, cara membuatnya benar, actingnya benar, supaya nantinya akan memberikan nilai lah untuk penonton gitu ya. Ya. Tapi kadang-kadang kan kalau saya sebagai auditor, kita mau, atau kita selalu bilang bahwa control governance itu untuk sustainable on the long term gitu Yes. kan. Yes. Tidak terasa mungkin di tahun ini, tapi mungkin terasa di jangka panjang gitu ya. Ya. Gimana bisa mengconvince orang-orang yang tadi mungkin memberikan uang, modal, untuk bisa komit bahwa kita mau melakukan ini dengan benar, walaupun nanti returnnya baru mungkin 5 tahun, 6 tahun kemudian. Gitu. Baik. Sama satu lagi mungkin saya mau kasih, karena saya nonton film tuh kayak saya mereview audit report, jadi boleh saya kasih satu review notes yang celotehan saya aja Boleh, sama boleh. keluarga saya. Jadi ada satu scene, saya big fan, keluarga saya big fan Om Jumbo. Ada satu scene di Jumbo ketika kita lagi siap-siapin spanduk untuk pesta rakyatnya itu ya. Terus ada yang milih warna spanduknya merah atau kuning, merah atau kuning gitu ya. Terus dia ada orang bilang, oh itu warnanya oranye gitu ya. Kalau Indonesia harusnya itu jingga, Jingga. bukan oranye, karena oranye bukan bahasa Indonesia. Thank you. Siap. Makasih Pak. Terima kasih. Langsung Mas Rian. Iya. Terima kasih Mas Jingga. Oh, saya bukan saya. Terima kasih untuk dua pertanyaan yang sangat-sangat valuable ya. Dan aku senang banget pertanyaan ini ditanyakan karena mindset ini pengen banget juga aku sebarkan ke sebanyak-banyaknya insan kreatif atau bahkan bukan yang di bidang kreatif pun juga nggak apa-apa. Jadi betul, aku kalau coba rangkum ya bagaimana caranya mengconvince pemodal untuk bisa mau mendanai film project animasi yang proper seperti Jumbo yang akan memakan waktu sekian lama, membayar sumber daya manusia dan segala macam. Jadi kata kuncinya adalah intellectual property, IP. Jadi ketika kami datang kepada para pemodal membawa Jumbo, kami tidak minta didanai filmnya aja. Kami minta didanai IP-nya. Apa itu IP? IP itu adalah sebuah intellectual property. Aku akan kasih contoh kalau Bapak Ibu lihat di dunia global, di entertainment dan ekonomi kreatif, semua animasi yang kata kuncinya sustain, itu pendekatan bisnisnya IP, intellectual property. Aku akan ambil contoh Pokemon, Transformers, Hello Kitty, Minion, you name it. Super Mario Bros, aku main waktu kecil, sekarang tiba-tiba ada filmnya lagi. Itu bisnis yang sustain karena menggunakan sebuah intellectual property. Jadi ketika kami datang, memang kalau kami bilang, Pak bayarin film saya dong, berapa? Sekian belas miliar, returnnya kapan? 5 tahun lagi, gak akan masuk akal. Tapi kalau saya datang, Pak saya punya IP, sebuah cerita tentang anak, teman-temannya begini, dunianya seperti ini, looknya seperti ini. Di perjalanan IP ini, di 2025 saya akan mulai dengan film layar lebar. Kemudian 2027 saya akan bikin serial TV, saya akan bikin merchandising, saya akan bikin restoran dengan tema IP ini, saya akan bikin taman bermain. Saya ngasih plannya itu 20 tahun, roadmapnya. Sehingga returnnya dia itu ada, jadi jangka panjang. Suddenly itu jadi make sense. Merchandising misalnya, kapan terakhir kali ada film Mickey Mouse? 1980. Tapi sampai sekarang masih ada yang beli kaos Mickey Mouse kan? Masih ada yang beli tempat pensil Mickey Mouse. Dan orang itu melihat sosok Walt Disney, membuat Disney Company ya. Banyak yang mengira bahwa end goal-nya dia adalah membuat bisnis film kartun terbaik di dunia. Padahal bukan. Mimpi ujungnya Walt Disney adalah membuat taman bermain terbaik di dunia, yaitu Disney World, Disneyland. Sebenarnya kalau kita perhatiin, Disney World sama Dufan sama atau enggak? Sama, mainannya sama. Halilintar, jet coaster, bom-bom car dan segala macam. Apa yang membedakan Disneyland? Taman bermaininnya punya IP. Kita bukan cuma naik jet coaster, kita naik jet coasternya Beauty and the Beast. Kita bukan cuma main bom-bom car, kita main bom-bom carnya Peter Pan.
Sehingga ketika orang datang ke sana, dia punya relevansi. Jadi dia punya rasa rindu. Kenapa bisa rasa rindu? Karena bisnis IP mengubah konsumer menjadi fans. Apa yang membedakan konsumer dengan fans? Ketika seorang konsumer membuat sebuah buying decision, purchasing decision, decisionnya itu based on logic. Saya seorang konsumer sabun piring, saya beli karena buat saya logis, dia menjalankan fungsinya, dia membersihkan piring-piring saya. Tiba-tiba ada produk lain yang harganya lebih murah, ya saya pindah dong. Saya tinggalin aja sabun yang ini, serve-nya sama, harganya lebih murah, logik saya milih yang ini. Tapi seorang fans, purchasing decision-nya itu tidak logic based, emotional based. Makanya di sini ada yang fans Star Wars. Ada ya Pak ya, ada ya Pak ya. Saya pernah lihat sumpit Pak, sumpit ya, bentuknya pedang lightsaber. Sumpit nih Pak, sumpit, harganya 2 juta rupiah. Dibeli nggak? Dibeli, karena mirip pedang Star Wars. Ada popok Pak, tahu ya? Popok buat anak pipis tuh, ada gambarnya kepalanya Baby Yoda. Dibeli karena orang tuanya, aku pengen anakku pipis di sesuatu yang aku suka gitu. Emotional based gitu. Nah makanya kenapa Disneyland itu selalu rame, karena dia pengen naik jet coaster yang ada emotional attachment sama dia. Nah aku senang ada beberapa praktisi di Indonesia yang sudah berpikirnya itu mulai pendekatannya IP. Kalau Bapak Ibu tahu ada komik yang suka rilis di internet namanya Tahi Lalats. Dia bisnisnya, ya tahu ya, dia bisnisnya IP. Sekarang lagi kerjasama sama Garuda Indonesia, jadi ada gitu kan. Ada Shizuki, komik Shizuki, dia juga bisnisnya IP. Makanya bisa dengan minuman kemasan. Nah, Jumbo pun seperti itu. Makanya setelah filmnya pun kami senang karena konsumer tiket bioskopnya, filmnya turun dari bioskop, dia sudah menjadi fans. Sekarang alhamdulillah ada KAI Jumbo, mereka mau naik di setiap stasiun ngumpulin stempelnya, ya kan. Terus kemarin seneng banget sama Kemen Pariwisata, sekarang sampai Oktober di Singapura, itu di semua pintu MRT Chinatown sama Bencoolen itu ada Jumbo, tepuk tangan dong, ada Jumbo. Ada di taksi dan segala macam gitu. Ya mungkin suatu hari popok Jumbo ya mungkin ya, popok Jumbo gitu. Tapi gitu, jadi ketika kita datangnya dengan roadmap bisnis, bukan hanya film gitu ya, itu yang bisa lebih meyakinkan. Aku kasih contoh lagi, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang tahun 90-an ingat banget lah, suka ada pertunjukan Disney on Ice, tahu ya? Itu bentuk ekstensi IP. Ceritanya sama nggak sama filmnya? Sama. Aladin miskin, ketemu lampu jin, pengen nikahin Jasmine, sama. Bedanya ice skating, ya kan? Sama gitu. Jadi extension IP itu bisa macam-macam, dan itu juga alasannya kenapa mungkin kalau sekarang notice ya, film-film Disney tuh kartun-kartun klasiknya tiba-tiba 10 tahun terakhir dibikin film versi orang. Itu extension IP. Kenapa? Mereka mencoba mencari cara untuk menggait atensi milenial akhir sama Gen Z sama Gen Alpha, supaya kalau bapak ibunya ajak dia ke Disneyland, dia ngeh sama IP-nya. Karena kalau dia diajak tonton Aladin yang dulu gitu, aduh jadul banget gambarnya gitu. Tapi kalau dia ngeliat Aladin yang sekarang, wah gini ya, terus pas dia itu ya baru ada emotional connection, bisa ngobrol sama ayah ibunya, waktu papa kecil Aladinnya gini, nah zaman kamu Aladinnya kayak gini, itu extension IP. Jadi Jumbo juga pendekatannya seperti itu, dan aku berharap sih ya banyak lagi orang yang akan sadar kemampuan IP ini gitu, dan termasuk pemodal, termasuk PH, dan termasuk produser. Semoga menjawab ya Bapak. Terjawab ya Bapak Kementerian Keuangan dan Pak Jingga ya. Baik, waktu kita sudah habis Mas, tapi saya pengen 1 menit. Jangan bohong, itu 11 menit countdown-nya masih Tadi lama. ada tulisannya di sini. Tadi ada tulisannya mohon izin. Oh mohon izin. Iya. Oh ya, oke. Ya udah selesai Mas, nggak bohong dia, benar tuh. 1 menit lagi. Itu Mas Rama tadi gini, artinya itu mudahan. Oke Ryan, Wakanda forever gitu bukan ya? Nah, 1 menit Mas, yang saya rasakan di sini Mas Rian, saya merasakan Mas Rian itu menceritakan apa yang Mas Rian kerjakan dengan penuh cinta gitu, dengan penuh semangat.
Teman-teman di sini ini adalah internal auditor yang penuh semangat dengan profesinya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Namun tentu penuh semangatnya kadang-kadang masih agak terpaksa, ya kan? Karena berbagai alasan, mungkin ya nggak ada pekerjaan lain mungkin atau apapun gitu ya, apapun lah. Nah, Bukan saya yang ngomong ya, Mas Indra ya. Enggak, tapi maksudnya gini, ada nggak pesan buat kita semua di sini supaya kita semakin bisa mencintai apa yang kita lakukan, semencintai Mas Rian, mencintai pekerjaan Mas Rian sekarang? Apa ya? 1 menit, Mas. Waduh, ini kayak Who Wants to be a Millionaire. Boleh nelfon ayah saya nggak buat jawabannya? Tentunya ya tadi, aku buat Jumbo bukan buat diriku sendiri ya, tapi karena aku tahu di luar sana ada yang membutuhkan tontonan seperti Jumbo. Supaya keluarga bisa ke bioskop rame-rame tanpa anaknya ditinggalin. Aku yakin juga teman-teman melakukan apa yang teman-teman lakukan, pasti ada purpose-nya selain gaji, pasti ada gitu. Just ya ingat itu aja gitu bahwa we do it for someone else gitu, dan kita nggak pernah tahu apa yang kita kerjakan tuh walaupun misalnya kecil banget gitu, itu bisa berdampak besar banget sama orang gitu. Kayak aku nggak nyangka gitu, kayak ngayal bikin film animasi, tiba-tiba di Purwokerto waktu selama tayang itu ada yang nyewa 40 angkutan umum. Dan karena dia tahu filmnya itu tayang di Lebaran, dari bulan Ramadan setiap hari tuh nabung 2.000 ke ketua kelas. Akhirnya mereka study tour nonton Jumbo gitu. Dan itu kan aku kan nggak mikir sampai sana ya gitu. Tapi aku tahu bahwa ternyata sekecil apapun yang kita kerjakan ada dampaknya ke orang lain. Jadi menurutku selalu ingat itu gitu, karena aku selalu merasa aku selalu yakin kalau pekerjaan itu datang ke kita, ini lebih ke spiritual ya. Aku percaya pekerjaan itu datang ke kita karena Tuhan percaya cuma kita yang bisa ngerjain itu gitu. Aku ada satu pesan dari dosenku waktu aku di Amerika gitu ya. Jadi itu aku dulu sangat frustrasi gitu, karena aku tuh dulu pengen banget jadi komikus Marvel, jadi animator Disney. Tapi aku tahu skillku tuh belum nyampe gitu. Jadi kayak gambar kok nggak mirip-mirip sama komik Marvel dan segala macem. Terus dosenku ngomong gini, nasihat dia, jangan khawatir tidak bisa menggambar seperti idolamu, karena pada kenyataannya idolamu tidak bisa menggambar seperti kamu. Keren ya? Keren banget. Terus saya kayak iya juga ya gitu. Jadi pasti kita dikasih kesempatan, dikasih opportunity, because universe and God and whatever divine being itu paham bahwa ya cuma dia yang bisa ngerjain ini gitu. Jadi just keep your eye on the purpose gitu, dan pasti kita akan terus menebar manfaat. Bapak Ibu sekalian, Rian Andriandi. Terima kasih. Terima kasih Mas Rian atas waktunya, Terima kasih, atas Mas Indra. sharing-sharingnya. Mudah-mudahan kita tunggu gebrakan-gebrakan berikutnya. Ya. Mudah-mudahan Popok Jumbo segera rilis. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima tepuk kasih. tangan yang meriah dan terima kasih kepada Mas Rian Andriandi atas sesi yang menginspirasi, dan mohon berkenan untuk tetap berada di tempat Mas Rian, karena kita akan memberikan ungkapan terima kasih atas kesediaannya mengisi di acara AI Indonesia National Conference 2025. Untuk itu kami mengundang Sekretari AI Indonesia Bapak Rama Kurnia untuk dapat berkenan memberikan cenderamata kepada Mas Rian yang luar biasa. Kedua tangannya diayun kiri kanan. Baik, lanjutkan dengan foto bersama. Terbias 3, 2, 1, oke. 3, 2, 1, baik.